Kalau saya ini mau balik antar kampung, jadi kalau membawakan tarjih ya sifatnya hanya korek, hanya membacakan, tidak bisa berimprovisasi. Tahu berimprovisasi ya? Apa namanya? Mencari contoh-contoh baru. Jadi saya tidak mencari contoh-contoh baru, hanya membacakan saja. Mungkin untuk pertama saya menyarankan pakai ini. Sudah pernah baca ini? Belum? Karena kalau nanti langsung ini, nah ini lompatnya terlalu jauh. Ini semua punya ya? Insya Allah. Kalau ini lebih kepada metodologinya seperti apa? Ibarat orang mau bepergian, kuwi ngerti dalane metu ngendi. Nah, itu ini ke situ. Nah, kalau sini ibarat orang masak itu sudah produk jadi. Gari maem. Nah. Tapi kalau ini memang bumbunya apa toh? Nah, gitu. Baik. Atau produk terapan lagi pakai yang seperti ini. Ini terapan. Ini langsung aplikatif atau mungkin selang-seling ya enggak apa-apa. Fatwa tarjih, tanya jawab agama. Ini langsung aplikatif ke pertanyaan-pertanyaan yang sehari-hari yang biasa terjadi di masyarakat. Ada 9 jilid. Saya sarankan teman-teman beli nih. Ini bukunya murah meriah. Satunya paling 40.000 atau 50.000. Pokoknya beli semua 9 itu hanya sekitar 350 sampai 400 lah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari manhaj tarjih supaya tahu apa itu manhaj, apa itu tarjih. Dan manhaj tarjih ini memang bagi sebagian orang belum bisa dipahami karena banyak orang yang menganggap bahwa madhab itu ada 4. Nah, di luar yang 4 namanya madhab yang kelima. Jadi ada yang bilang Muhammadiyah berarti madhab yang kelima. Sebenarnya kalau berbicara madhab bukan cuma 4. Madhab itu banyak. Nah, tidak cuma 4, banyak. Hanya saja yang bertahan sampai hari ini itu ada 4. Dan di luar yang 4 pun masih dipakai. Di luar yang 4 pun masih dipakai, tetapi memang sifatnya diambil pendapat-pendapatnya. Sehingga ketika kita membaca buku-buku karya tulis para ulama, itu juga mengutip para ulama yang madhabnya barangkali saat ini sudah tidak dipakai sebagai bentuk madhab secara keseluruhan, tetapi pendapat-pendapatnya masih dikutip. Contohnya misalnya apa yang disampaikan oleh Daud Al-Dhahiri masih dikutip, apa yang disampaikan oleh Sufyan As-Sauri masih dikutip, tetapi memang tidak secara keseluruhan. Kalau yang secara keseluruhan dipelajari madhabnya ya memang saat ini yang masih bertahan 4. Baik. Arti tarjih. Arti tarjih. Tarjih berasal dari kata rajjaha, yang artinya adalah memberi pertimbangan. Jadi memberi pertimbangan yang lebih. Memberi pertimbangan yang lebih daripada yang lain. Jadi menimbang antara 2, antara 3, antara 4, lalu kemudian memberikan pertimbangan yang lebih daripada yang lain. Mana yang lebih berat, mana yang lebih kuat. Jadi kalau barang mana yang lebih berat, kalau pendapat mana yang lebih kuat. Baik. Nah, menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih. Nah, sebagian ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mustahid. Jadi perbuatan mustahid di dalam
menimbang suatu masalah. Pengertiannya seperti ini. Taqdimul mujtahid ahadat tariqaini. Jadi usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan. Ya, satu di antara dua jalan. Sebenarnya tidak mesti dua, bisa satu di antara tiga, satu di antara empat. Nah, tapi di sini disebutkan usaha yang dilakukan oleh mujtahid, taqdimul mujtahid ahadat tariqaini al-mu'aridaini lima fihi min maziyati mu'tabaratin taj'alul amala bihil aula minal akhar. Dari dua hal yang bertentangan atau bisa jadi tiga pendapat, empat pendapat, karena ada kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih. Untuk dilakukan tarjih menjadikan amal yang satu lebih utama dibandingkan amal yang lain. Jadi menjadikan amal yang satu lebih utama dibandingkan amal yang lain. Bahasa singkatnya sebenarnya tarjih itu memilih pendapat yang kuat, wis ngono kuwi. Nah, tapi pengertiannya memang panjang. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka ketika ada dua dalil atau tiga dalil, maka dalil yang kuat itulah yang kemudian dipilih. Tentu saja tarjih satu pihak dengan pihak yang lain bisa berbeda karena perbedaan pertimbangan. Ada yang pertimbangan tekstual, ada pertimbangan kontekstual. Itu juga nanti berbeda. Pertimbangan metodologi juga nanti berbeda di dalam cara mentarjih. Misalnya tarjihnya teman-teman Muhammadiyah dengan teman-teman Salafi misalnya, itu akan berbeda di dalam mentarjih suatu hukum karena perbedaan kaidah. Karena perbedaan kaidah. Satu contoh misalnya tentang hukum apa misalnya? Hukum gambar. Nah, hukum gambar misalnya. Di teman-teman Salafi misalnya, kaidah yang dipakai adalah al-ibratu fi umumil lafzi la bi khususis sabab. Suatu pelajaran diambil dari keumuman lafadz bukan kekhususan sebab. Karena lafadznya umum, maka yang diambil adalah keumuman lafadznya. Sementara yang dipakai di Muhammadiyah itu adalah kaidahnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Suatu hukum berjalan sesuai dengan illahnya. Kenapa dulu gambar tidak boleh? Karena khawatir disembah misalnya. Sehingga nanti hasilnya berbeda. Jadi hasilnya berbeda. Karena perbedaan dalam penerapan kaidah. Maka yang dirojihkan oleh teman-teman Muhammadiyah tidak sama yang dirojihkan oleh teman-teman Salafi. Belum lagi kemudian juga setelah tahun 2000, jadi setelah tahun 2000 Muhammadiyah itu punya metode yang menjadi pertimbangan. Itu adalah ada 3, bayani, burhani, satu lagi irfani. Bayani itu tekstual, burhani kontekstual, irfani hati nurani. Jadi ada pertimbangan tekstual, kontekstual, dan hati nurani. Sementara di pihak lain dipahami secara tekstual. Kemudian kita memahami secara tekstual dan kontekstual. Maka nanti juga hasilnya bisa berbeda. Baik. Jadi para ulama madhab yang 4 pun juga mentarjih. Yang dirojihkan oleh Imam Ahmad, yang dirojihkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik, itu dalam satu hukum yang sama atau satu pembahasan yang sama, itu pendapatnya bisa berbeda. Maka apa yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i misalnya ketika dalam satu persoalan berbeda, itu artinya Imam Ahmad merojihkan di satu sisi, Imam Syafi'i merojihkan di sisi yang lain. Nah,
Demikian pula Imam Malik bisa jadi merojihkan yang lainnya lagi. Karena masing-masing ulama itu juga mereka mentarjih, merojihkan artinya menguatkan satu pendapat. Baik. Bahkan dalam persoalan yang sifatnya sehari-hari pun yang dirojihkan oleh para ulama itu sama apa beda? Beda. Bahkan dalam persoalan yang sehari-hari, seperti ketika kita sedang sholat, baca ta'awud, mana yang rojih? Baca apa tidak? Baca bismillah, mana yang rojih? Lirih apa? Keras. Baca atau tidak? Ulama mazhab yang 4 sama enggak hasilnya? Beda. Padahal yang mereka kemukakan adalah yang rojih menurut masing-masing. Mungkin enggak di antara mereka saya milih yang lemah aja lah. Ketika para ulama tadi kemudian mengemukakan pendapatnya, kira-kira pendapat yang mereka sampaikan tadi adalah pendapat yang menurut mereka kuat atau pendapat yang menurut mereka lemah? Ya, maka disinilah para ulama itu di dalam merojihkan itu punya sandaran dan punya pertimbangan yang berbeda-beda dan hasilnya bisa berbeda. Nah, kalau tarjih di Muhammadiyah itu tarjihnya sifatnya kolektif, bukan bersifat pribadi. Maka sangat mungkin pula di antara anggota-anggota tarjih itu yang ketika merojihkan bisa saja punya pendapat yang berbeda karena kalah suara. Karena sifatnya apa? Kolektif. Misalnya kita berkumpul 50 orang, ternyata 40 orang merojihkan ini, 10 orang merojihkan ini, mungkin tidak berbeda begitu? Mungkin. Dan putusan akhirnya yang mana? Yang 40. Jadi putusan akhirnya yang 40, bukan yang 10. Baik. Maka pengertian di sini terkait dengan tarjih adalah sebagaimana yang di buku Manhaj Tarjih ini, idharu imtiyazi ahadid dalilaini al-mutamasilaini biwaswin yaj'aluhu aula bil i'tibari minal akhar, menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang dalil tersebut nampak sama sehingga menjadikan lebih utama satu dalil dari dalil yang lain dalam ungkapan atau juga dalam penggunaannya. Jadi menampakkan di antara dua dalil yang serupa menjadikan salah satunya lebih utama daripada yang lainnya. Itu pengertian tarjih. Baik, unsur-unsur dalam tarjih. Jadi unsur-unsur dalam tarjih. Yang pertama adanya dua dalil atau lebih. Adanya dua dalil atau lebih. Jadi kalau dalilnya cuma satu ya tidak perlu ditarjih. Ya itu yang dipakai. Jadi mungkin tidak kita milih pendapat yang kuat sementara dalilnya cuma satu. Tidak rono pilihan nih ya. Maka tarjih itu kenapa perlu memilih? Karena ada dua atau lebih dalil. Yang kedua, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil lebih utama dari yang lain. Kalau derajatnya sama, maka itu tidak perlu ditarjih, maka itu variasi. Tidak perlu ditarjih, itu variasi. Contohnya apa? Cara mengangkat tangan dalam takbir sejajar dengan bahu, sejajar dengan daun telinga. Itu tidak perlu ditarjih mana yang lebih utama, bahu atau telinga. Ya, ini silahkan pilih saja mau sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Karena kekuatan dalilnya itu sama. Maka itu lebih kepada variasi. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk unsur tarjih yang pertama adanya dua dalil atau lebih, yang kedua adanya dari dua dalil tersebut salah satu dalil lebih utama dari yang lain. Baik. Kemudian ini untuk penjelasan yang terkait dengan pengertian tarjih kita anggap cukup. Berikutnya adalah kita langsung ke rodok cepet ya, tidak diurutkan.
pokok-pokok manhaj majelis tarjih. Kita langsung ke halaman 12. Yang membawa boleh dibuka halaman 12. Ada yang bawa? Tidak ada. Baik. Pokok-pokok manhaj majelis tarjih itu ada 16 pokok manhaj majelis tarjih. Maka kita semua perlu untuk memahami pokok-pokok manhaj majelis tarjih ini. Yang pertama, di dalam beristidlal, tahu beristidlal? Berdalil, mengambil dalil. Dasar utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Ini dasar utamanya Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Ijtihad dan istimbat atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nas. Jadi di sini disebutkan ijtihad dan istimbat atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nas dapat dilakukan. Artinya apa? Dasar utamanya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti ketika muncul ijtihad atau istimbat, maka kalau hal tersebut tidak ada dalam Quran dan As-Sunnah, maka dicari persamaannya di situ. Maka sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi, sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi, maka bisa melakukan ijtihad. Jadi boleh kita mengemukakan satu pendapat yang tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah, selama tidak menyangkut bidang ta'abbudi. Tahu ta'abbudi? Ibadah. Jadi tidak mengapa beristihad, berpendapat atau mengambil suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, sepanjang bukan menyangkut masalah ibadah. Dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan pandangan hal ini, maka jelas majelis tarjih menerima ijtihad, menerima qiyas. Jadi majelis tarjih menerima ijtihad, menerima qiyas sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nasnya secara langsung. Jadi kalau tidak ada nasnya secara langsung, maka bisa ijtihad, tapi bukan dalam masalah ibadah. Bukan dalam masalah ibadah. Ibadah sudah tidak perlu lagi. Sholat ya sudah, ikuti dalil. Jadi sholat ikuti dalil, wudu ikuti dalil. Ya, variasi barang. Orang nggak variasi kalau sholat itu. Kalau mau pakai variasi, variasi yang ada dalilnya. Tidak boleh berkreasi. Tidak boleh berkreasi. Tidak ada istihad untuk berkreasi ditambahi opo, tidak ada. Tidak boleh beristihad. Ini sholatnya biar lebih maco, terus bagaimana gerakan apa? Tidak ada. Tidak boleh. Ya, ya. Ditambah putar barang. Baik, tidak boleh. Jadi intinya apa? Dasar utamanya Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Istihad termasuk di dalamnya adalah qiyas. Jadi Muhammadiyah itu jarang menggunakan kata qiyas, tetapi di situ sudah include di dalamnya ketika menyebut ijtihad. Maka ketika ijtihad, maka metodenya qiyas. Ketika ijtihad, metodenya qiyas. Jadi kalau teman-teman baca buku-buku tarjih jarang menggunakan istilah qiyas, tetapi lebih menggunakan istilah ijtihad. Baik. Sehingga fik ya di sini dalam masalah urusan ibadah, termasuk ini adalah akidah, itu tidak menggunakan qiyas. Qiyasnya adalah dalam urusan yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menyangkut non ta'abudi, non ibadah, yang sifatnya perkara muamalah. Jadi yang sifatnya perkara muamalah atau perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak terjadi. Jadi kalau perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak terjadi, maka di situ bisa qiyas. Yang kedua,
pokok manhaj tarjih yang kedua adalah dalam memutuskan sesuatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem ijtihad jama'i. Jadi ijtihad jama'i itu tadi yang saya sampaikan ijtihad kolektif. Jadi di tarjih Muhammadiyah tidak bisa seseorang hanya pendapat pribadi. Maka sesuatu itu menjadi pendapat majelis kalau itu diputuskan secara kolektif, musyawarah. Jadi tidak bisa diputuskan secara pribadi. Maka pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dapat dipandang kuat. Jadi pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dipandang kuat. Maka bisa saja di Persyarikatan Muhammadiyah itu ada tokoh-tokoh yang punya pendapat perorangan, tapi tidak dipandang kuat kalau kemudian tidak sejalan dengan pendapat tarjih. Yang ketiga, tidak mengikatkan diri kepada suatu madhab, tetapi pendapat-pendapat madhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Jadi yang ketiga itu tidak mengikatkan diri kepada suatu madhab, tetapi pendapat-pendapat madhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jelas di sini Muhammadiyah tidak mengikatkan pada madhab tertentu, bukan pada madhab Hambali, bukan pula Maliki, bukan pula Syafi'i, bukan pula Hanafi. Tetapi justru pendapat-pendapat madhab dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum. Jadi kalau ada yang bilang Muhammadiyah itu Hambali, ya tidak benar. Ada yang bilang Muhammadiyah itu Maliki, ya tidak benar. Karena bahkan kadang-kadang pendapat Muhammadiyah itu tidak ada di pendapat madhab yang 4. Contohnya apa? Ada pendapat Muhammadiyah yang madhab yang 4 tidak ada? Contohnya apa? Ada enggak? Ya, bukan itu. Contohnya adalah perempuan yang haid boleh masuk masjid. Itu madhab yang 4 enggak ada itu pendapat itu. Tapi di Muhammadiyah perempuan yang haid boleh masuk masjid. Pendapatnya siapa itu? Madhab Az-Zahiri yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam hal perempuan yang menstruasi boleh masuk masjid adalah pakai pendapatnya Az-Zahiri, bukan pendapat salah satu dari madhab yang 4. Jadi kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu memilih salah satu dari madhab yang 4, enggak juga. Bahkan kadang di luar pendapat yang 4 kalau dipandang kuat setelah melalui pertimbangan tekstual, kontekstual dan hati nurani, maka kemudian pendapat itu bisa dipilih. Ya. Ada yang lain? Pendapat Muhammadiyah yang tidak sama dengan pendapat mazhab yang 4? Ada enggak? Coba diingat-ingat. Ini yang aktivis senior yang mana nih? Baik. Pak Mahmudi ini yang senior nih. Ya? Oh, Pak Barkah ya. Baik. Yang mana, Pak? Yang ya? Oh, kalau itu masih ada. Nah. Baik. Ada? Makna fi sabilillah dalam penerapan zakat. Mazhab yang 4 semuanya fi sabilillah itu perang. Jadi mazhab yang 4 fi sabilillah itu maknanya semuanya perang. Maka ketika ada alokasi fi sabilillah menurut mazhab yang 4 itu adalah dana alokasi untuk perang, untuk membeli persenjataan, untuk logistik dalam perang. Kalau Muhammadiyah kan enggak, fi sabilillah tidak mesti perang.
apa saja yang digunakan untuk mencari ridho Allah, maka itu bisa masuk fi sabilillah. Pakai pandangan Al-Maraghi. Jadi pakai pandangan Al-Maraghi. Jadi makna fi sabilillah di sini tidak harus perang kalau di Muhammadiyah. Maka tadi saya sampaikan bahwa tidak mesti juga memilih salah satu dari pandangan mazhab yang 4. Itu baru 2 contoh. Nanti kalau dicari lagi masih ketemu contoh yang lain. Baik. Yang keempat, berprinsip terbuka dan toleran. Jadi berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya majelis tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat yang didapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapapun akan diterima sepanjang dapat diberikan dalil-dalil yang lebih kuat. Dengan demikian, majelis tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan. Baik, jadi yang keempat apa tadi? Berprinsip terbuka dan toleran. Tidak beranggapan pendapat yang dikeluarkan itu yang paling kuat dan bisa dikoreksi. Dan sudah banyak kita temukan pendapat-pendapat lama dikoreksi dengan pendapat yang baru. Bahkan kalau teman-teman membaca tentang pendapat-pendapat lama dengan pendapat-pendapat baru, itu akan banyak kita temukan yang fatwa lama, fatwa baru berbeda. Contohnya apa? Contohnya adalah bunga bank. Bunga bank di Himpunan Putusan Tarjih Jilid 1 apa hukumnya menurut HPT Jilid 1? Pak Barka? HPT Jilid 1 bunga bank. HPT Jilid 1 sudah menjelaskan kalau riba itu haram. Tapi kalau terkait bunga bank itu mustabihat, samar-samar. Itu Jilid 1. Tapi kalau yang di Jilid 3 ini apa? Haram. Sehingga putusan Jilid 1 yang disebutkan samar-samar, mustabihat, di Jilid 3 disebutkan haram. Jadi pendapatnya berubah. Yang sebelumnya samar-samar menjadi haram. Ada contoh lain? Contoh lain apa? Ya betul. Untuk merokok itu ada di fatwa yang di sini. Fatwa di sini hukumnya makruh. Ya, fatwa di sini hukumnya makruh. Yang Jilid 1 ini. Tapi fatwa tahun 2010 hukumnya haram. Jadi fatwa 2010 hukumnya haram. Baru 2 contoh. Ada contoh lagi? Bacaan bismillah pada saat sholat. Sebelum tahun 2010 Muhammadiyah memilih pendapat sir. Setelah tahun 2010 baik sir maupun jahar sama-sama boleh digunakan, variasi. Yang mau sir silahkan sir, yang mau jahar silahkan jahar. Mau sir jahar juga boleh. Jadi sebelum 2010 yang dikuatkan sir. Setelah 2010 sir maupun jahar sama-sama bisa dipraktekkan. Baik. Berarti pendapatnya berubah apa tidak? Berubah. Ada lagi yang berubah lagi? Masih ada enggak? Masih banyak. Masih banyak. Ini juragane bakso. Napa Pak? Contohnya yang lain. Ya. Masih nemu contoh yang berubah? Dulu Muhammadiyah pakai wujudul hilal, yang matlaknya adalah
matlak lokal. Sekarang pakai KHGT. Ya, matlaknya bukan lokal tapi global. Berubah apa tidak? Berubah. Baik. Masih ada yang lain? Apa warga? Iya. Wakeh lho. Napa? Nah, jam waktu subuh betul. Nah, ini yang tiap hari kita lakukan. Tapi kita tidak menyadari kalau sebenarnya itu berubah. Berubah berapa? Itu namanya dimajukan apa dimundurkan? Dimundurkan. Bukan dimajukan. Ditambah waktunya. Oh iya. Karena intinya dibandingkan jadwal pemerintah itu lebih mundur 8 menit. Nah, baik. Jadi berubah. Wes, itu contoh-contoh. Yang kelima, di dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir. Nah, dalam poin yang kelima ini, dalam masalah akidah, dalam tanda kurung tauhid hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir. Kalau yang dimaksud akidah di sini tidak ada dalam kurung tauhid, maka saya tidak sepakat. Tapi ini ada dalam kurung tauhid, maka ini tidak ada masalah. Karena dalam masalah akidah itu ada kalanya dalilnya tidak mutawatir. Jadi dalam masalah akidah itu ada kalanya dalil itu tidak mutawatir. Tetapi kalau dalam masalah tauhid ya memang mutawatir itu. Baik. Maka kita harus tahu bahwa kita sebagai umat Islam memahami bahwa di dalam masalah akidah itu, jika itu bukan hanya masalah tauhid, akidah itu artinya apa toh? Keyakinan. Dalam masalah keyakinan bukan hanya soal tauhid. Ada apa keyakinan apa misalnya? Keyakinan turunnya Nabi Isa alaihis salam di akhir zaman. Keyakinan apa lagi? Nanti munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Keyakinan apa lagi? Itu masalah tauhid bukan? Ya? Bukan. Itu akidah tapi bukan tauhid. Nanti akan muncul pemimpin yang diberi petunjuk. Siapa? Imam Mahdi. Itu keyakinan apa bukan? Ya, keyakinan. Tetapi tauhid apa bukan? Bukan. Hadisnya mutawatir apa bukan? Tidak, itu tidak mutawatir. Maka dalam masalah akidah, meskipun tidak mutawatir, tidak mengapa. Maka di buku ini disebut di dalam masalah akidah dalam tanda kurung tauhid. Andai tidak ada kata tauhid, maka saya tidak setuju. Tapi karena ada kata tauhid, ya tidak masalah. Karena persoalan akidah itu tidak mesti masalah tauhid. Jadi permasalahan akidah tidak mesti masalah tauhid. Ada masalah keyakinan lainnya apa dalam masalah akidah? Meyakini perang besar akhir zaman. Ada yang meyakini itu? Ada perang akhir zaman antara Muslim dengan Yahudi? Akidah bukan? Akidah. Keyakinan bukan? Keyakinan. Baik. Ada pula yang meyakini tentang siksa kubur. Jadi tentang siksa kubur. Mutawatir apa tidak? Tidak. Tapi itu masalah akidah. Maka kalau di prinsip tarjih di dalam masalah akidah dalam tanda kurung tauhid hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir. Karena memang kalau akidah secara umum yang sifatnya non tauhid itu ada banyak
yang sifatnya dalilnya tidak mutawatir. Tahu mutawatir ya? Mutawatir itu sejumlah orang yang tidak mungkin berbohong, sepakat berbohong. Itu disebut mutawatir. Karena hadis itu ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Kalau hadis ahad itu hadis yang meriwayatkan satu orang, ini namanya ahad gharib. Kalau yang meriwayatkan dua orang namanya ahad aziz. Kalau yang meriwayatkan 3 orang atau lebih namanya ahad masyhur. Nah, kalau sampai sejumlah tertentu masih mungkin berbohong, itu masih ahad masyhur. Tapi kalau sejumlah orang tersebut sudah tidak memungkinkan untuk sepakat berdusta, itu baru mutawatir. Nah, kalau teman-teman yang hadir di sini, sejumlah ini masuk mutawatir apa tidak? Sejumlah yang hadir ini mutawatir apa tidak? Jadi sejumlah orang yang hadir ini mengabarkan satu berita. Itu beritanya mutawatir apa tidak? Mendengarkan satu berita. Masih mungkin tidak sepakat berbohong? Masih mungkin. Di zaman kita ini jangankan cuma 50 orang, 100 orang itu masih sepakat berbohong masih mungkin. Ada tidak contohnya 100 orang sepakat berbohong? Ada? Banyak, terutama di kalangan pegawai. Mohon maaf loh ini. Ada diklat pesertanya 100 orang atau 200 orang. Diklatnya 5 hari tertulis, cuma dilakukan 3 hari apa 2 hari. Nah, semuanya sepakat tanda tangan enggak? 200 orang. Maka 200 orang hari ini itu belum mutawatir. Karena masih mungkin sepakat berbohong. Jadi mutawatirnya hari ini berapa ya? Berapa mas mutawatirnya hari ini? Supaya tidak sepakat berbohong. Karena 200 orang pun masih mungkin sepakat berbohong. Ada diklat sak kampung. Sak kampung didiklat kabeh gitu kan. Nah, kemudian diklatnya itu 5 hari dibuat 2 hari atau 3 hari, suruh tanda tangan 5 hari. Kira-kira sak kampung tadi mau tanda tangan semua enggak? Ya? Ada yang enggak mau? Wah, berarti sak kampung bisa mutawatir kalau masih ada yang tidak mau. Nah. Tapi kalau ternyata sak kampung itu tanda tangan semua, baik. Tapi saya meragukan. Saya meragukan sak kampung bisa mutawatir. Ya? Ya. Saya meragukan. Apakah hari ini satu kampung bisa mutawatir? Yakin? Tidak bisa. Kemungkinan kecil, ya beberapa kampung saja. Kalau secara umum, karena buktinya apa? Buktinya sekarang ini ada aturan di dalam pemilu tidak boleh terima suap, tidak boleh pitingan. Satu kampung yang pitingan ada enggak? Ada. Ada yang nolak enggak? Enggak ada, diem semua. Kalau ada yang nolak berarti bisa mutawatir satu kampung. Nyatanya kan enggak ada yang nolak. Coba di kampung mana yang ada penolakan? Yang ada protes? Ya, di kampung mana yang pernah dengar? Saya protes pak, ini menyalahi undang-undang, ini menyalahi prinsip demokrasi, akan saya laporkan. Coba ada enggak? Nah, enggak ada kan? Berarti semuanya sepakat, ya, sepakat menerima kan? Berarti satu kampung mutawatir enggak? Untuk saat ini kira-kira? Ya? Saya meragukan. Gimana Pak Amri? Ya? Berarti kan sekampung sepakat berbohong kan? Berbohong seolah-olah jujur dan adil, padahal menerima secara pribadi nggak mau tapi nggak mau melaporkan biasanya. Ya, ya berarti tetap tidak mutawatir. Ya, ya. Karena masih sepakat berbohong. Yang namanya sepakat itu kan diantaranya adalah ketika kita diam atau ketika kita setuju. As-sukut alamatur ridho. Diam sama dengan setuju. Baik.
Ya. Kok saya masih berpikir tentang mutawatir tadi ya? Di zaman kita ini mutawatir berapa ya? Berapa Pak Mamudi? 2 kampung? Apa sak kelurahan lagi mutawatir? Ya? Ya. Ya intinya sebenarnya mutawatir itu sejumlah orang yang tidak mungkin sepakat berdusta. Satu kampung mungkin untuk mutawatir. Karena buktinya apa? Buktinya di antara satu kampung tersebut itu ketika mereka dibayar dia ngomong, wah nggonku bidingan nih. Nah, dia ngomong keluar. Dia tidak protes langsung ke pihak yang berwajib, tapi dia ngomong keluar. Wah nggonku bidingan nih. Nah, nggonku wis dituku. Nah, ya enggak, ada enggak yang gitu? Ada. Ya berarti masih mungkin mutawatir. Karena mereka tidak semuanya tutup mulut, tapi ada yang ngomong keluar. Ya paling enggak satu kampung lah. Biasanya satu kampung itu satu RT. Kalau dibeli gitu, bitingan gitu. Aku orang ngerti soalnya saya enggak pernah ngurusi begitu. Ya? Oh milih-milih? Oh gitu. Iya. Baik. Artinya satu kampung masih mungkin mutawatir ya? Masih mungkin. Baik. Yang keenam, tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar sesuatu keputusan. Jadi tidak menolak ijma' sahabat. Jadi kalau para sahabat sudah ijma', maka itu bisa menjadi dasar satu keputusan. Disebut ijma' ini adalah ketika ada satu pendapat sahabat dan sahabat lain tidak ada yang berbeda. Itu disebut ijma'. Jadi disebut ijma' sahabat itu tidak harus sahabat semuanya berkumpul lalu menyepakati satu persoalan, enggak. Tapi ada pendapat satu sahabat dan tidak ada pendapat lain yang menyelisih. Itu disebut ijma' sahabat. Jadi bukan kemudian para sahabat semuanya dikumpulkan dalam satu tempat yang sama. Setuju enggak? Setuju enggak? Enggak seperti itu. Ketika ada satu sahabat yang punya satu pendapat, lalu kemudian pendapat itu diterima oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang menyelisih, maka itu masuk ijma' sahabat. Yang ketujuh, terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung ta'arud, pertentangan, maka digunakan cara al-jam'u wa taufiq, digabungkan. Untuk digabungkan, diselaraskan. Nah kalau tidak mampu, baru ditarjih, dipilih yang lebih kuat. Yang kedelapan, menggunakan asas sadud dzari'ah. Jadi menggunakan asas sadud dzari'ah. Sadud dzari'ah itu prinsip antisipasi untuk menghindari terjadinya fitnah atau satu kerusakan. Baik, menggunakan prinsip sadud dzari'ah untuk menghindari terjadinya satu fitnah atau satu kerusakan. Contohnya apa ini yang dipakai Muhammadiyah dalam masalah sadud dzari'ah? Contohnya adalah di Muhammadiyah itu punya pandangan bahwa, dan ini menyelisih madhab yang 4. Ini menyelisih madhab yang 4. Muhammadiyah menyelisih madhab yang 4. Madhab yang 4 membolehkan sembelian ahli kitab. Sembelian ahli kitab menurut madhab yang 4 sembeliannya halal. Jadi kalau menurut madhab yang 4, ada orang Yahudi atau orang Nasrani menyembelih ayam atau menyembelih kambing, maka sembeliannya halal menurut ulama madhab yang 4. Sehingga bagi ulama madhab yang 4, tukang jagal, tukang sembelih itu tidak harus muslim. Boleh dia Yahudi atau Nasrani. Yang penting bukan musyrik. Kalau musyrik tidak boleh. Jadi yang penting bukan musyrik.
Maka misalnya pas kurbanan begitu tukang jagali itu Nasrani atau Yahudi, menurut mazhab yang 4 boleh. Nah kalau Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah tidak sama dengan mazhab yang 4. Muhammadiyah saddud dzari'ah, antisipasi. Ya kalau dia ahli kitab, kalau musyrik. Nah itu. Jadi pandangan Muhammadiyah saddud dzari'ah, antisipasi. Jangan-jangan dia musyrik. Dia memang Yahudi, memang Nasrani, tapi jangan-jangan dia nyembah yang lain. Jangan-jangan menganggap ada Tuhan yang lain selain Allah. Nah ini saddud dzari'ah. Tidak memakan sembelian orang Yahudi atau Nasrani karena khawatir bukan ahli kitab, karena khawatir musyrik. Nah, ini namanya prinsip saddud dzari'ah. Dan ini juga menyanggah anggapan awal tadi bahwa Muhammadiyah mengambil salah satu pendapat dari mazhab yang 4. Karena mazhab yang 4 semuanya menghalalkan sembelian ahli kitab. Baik. Jadi di sini saddud dzari'ah. Sing wong Islam seukeh. Jadi tidak perlu nyari tukang sembelih yang Nasrani atau Yahudi. Baik. Karena dikhawatirkan mengko gek-gek. Teman-teman kira-kira yakin tidak kalau ada Yahudi atau Nasrani nyembelih kambing atau nyembelih sapi, yakin tidak dia itu ahli kitab apa musyrik? Iya. Coba kita tanyakan sama senior kita, Pak Barkah yakin tidak? Ya. Kalau besok? Iya. Yakinnya kapan Pak Barkah? Oh mungkin dulu ya. Kalau sekarang tidak yakin. Tapi mungkin tidak ada satu cara untuk sampai pada titik keyakinan bahwa dia ahli kitab. Ya. Masih ada tidak hari ini ahli kitab? Saya pernah ketemu jamaah. Dia berkisah ada saudaranya akrab dengan orang Nasrani. Dan orang Nasrani ini menyampaikan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah Allah. Dan itu yang disampaikan. Berkali-kali menyampaikan itu, tidak cuma sekali. Berarti yang sebenarnya ya masih ada. Wong carane nek misalnya dia nyembeli, le takon aduh. Jenengan meyakini piye? Malah tersinggung toh? Tersinggung enggak kira-kira? Menurut jenengan dia ini nabi apa Tuhan gitu? Ya kalau saya enggak usah tanya, enggak usah makan aja. Atau cari yang lain, ikan, tempe malah aman. Baik. Kecuali dia beli, ya itu malah aman. Ini namanya saddud dzari'ah, antisipasi. Tapi kalau yakin dia ahli kitab, bukan musyrik, ya tidak apa-apa. Itu contoh prinsip saddud dzari'ah tadi. Kemudian yang ke-9, yang ke-9 adalah menggunakan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi dalam hal-hal tertentu dapat berlaku. Jadi menggunakan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Suatu hukum berlaku sesuai dengan illahnya, sesuai dengan sebabnya, sesuai dengan alasannya. Nah, disinilah prinsip yang ke-9 ini yang seringkali dalam tanda petik menjadi perbedaan antara persyarikatan Muhammadiyah dengan komunitas Salafi. Itu bedanya di sini. Di poin yang ke-9. Baik. Misalnya dalam hal penerapannya,
suatu hukum berjalan atau berlaku sesuai dengan illahnya. Contohnya apa ini? Ketemu contohnya? Ada banyak contohnya. Tadi sudah saya kasih contoh di awal, gambar. Ada lagi selain gambar? Apa? Ya sama, itu masih sama, masih satu ini. Yang lain? Kenapa Pak Warga? Aktivis senior. Baik. Kenapa? Zakat? Oh enggak masuk. Karena itu masih to'am. Itu al-hukmu yaduru ma'illatihi dalam konteks yang apa? Itu masih sama antara Muhammadiyah dengan komunitas Salafi, masih sama. Kaidahnya masih sama. Sama-sama pakai kaidah ini kalau itu. Yang produknya jadi berbeda. Contohnya apa? Banyak loh. Contohnya celana cingkrang. Nah itu contohnya. Baik. Dan memang dalam masalah ini yang pertama, kalau kaidah yang dipakai adalah al-ibratu fi umumil lafzi, suatu pelajaran diambil dari keumuman lafaz, la bi khususi sabab, bukan kekhususan sebab, maka celana cingkrang itu adalah hal yang tidak bisa ditawar, karena dalilnya menjelaskan siksaan kalau tidak di atas mata kaki. Tetapi Muhammadiyah melihat kepada sebabnya apa? Oh, sebabnya sombong. Berarti kalau tidak sombong, tidak apa-apa. Iya. Ya itu tadi saya sampaikan, yang menjadi titik perbedaan antara komunitas Salafi dengan persyarikatan Muhammadiyah itu adalah dalam penggunaan kaidah ini. Di komunitas Salafi itu kaidahnya apa? Suatu pelajaran diambil dari keumuman lafaz. Sementara di persyarikatan yang dipakai adalah suatu hukum dilihat apa yang menjadi alasannya. Alasan disuruh cingkrang itu adalah karena waktu itu sebagai bentuk kesombongan. Sehingga kalau tidak sombong, tidak apa-apa. Itu versi Muhammadiyah. Sementara versi komunitas Salafi, dalilnya kan umum, yang di bawah mata kaki bagian dari api neraka. Ya sudah, potong saja. Baik. Karena penerapan kaidah ini. Baik. Dan memang dalam masalah ini ada yang tasyadud, ada yang tawasud, ada yang tasahul, ada yang sangat ketat. Termasuk di komunitas Salafi dalam hal ini sangat ketat. Baik karena sombong, tidak karena sombong, hukumnya haram. Sementara ada pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan kalau karena sombong hukumnya haram, kalau tidak karena sombong hukumnya makruh. Sementara kalau di Muhammadiyah jelas, selama tidak karena sombong tidak apa-apa. Sementara kalau saya pribadi memilih dalam hal ini, saya memilih berhati-hati. Saya memilih berhati-hati. Saya tidak mengatakan bahwasanya Muhammadiyah tidak berhati-hati, tapi itu keputusan kolektif. Baik. Maka kalau saya pribadi memilih wong rabot, potong saja. Karena dalam hal ini ada lafaz-lafaz yang sifatnya ancaman. Sifatnya ancaman. Sehingga dalam masalah ini ada pilihan-pilihan, mau menggunakan pilihan yang mana. Ada yang haram, ada yang makruh,
ada yang mubah. Salah satu dalil mubah adalah ketika sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat Rasulullah yang isbal, yang kainnya di bawah mata kaki. Itu sahabat Ibnu Mas'ud. Kenapa sahabat Ibnu Mas'ud isbal? Untuk menutupi kekurangannya, karena kakinya kecil, maka ditutupi dengan kainnya. Dan itu tidak ditegur Nabi. Maka menunjukkan bahwasanya kain di bawah mata kaki kalau ada satu kebutuhan boleh. Kebutuhannya apa? Menutupi kakinya yang kecil. Baik. Sehingga tadi ada yang haram, seperti dalam hal ini yang menyebutkan haram misalnya Syekh Shalih bin Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Yang menyebutkan makruh kalau tidak sombong adalah Imam An-Nawawi. Yang ketiga itu dibolehkan kalau adanya satu kebutuhan. Nah, kalau saya pribadi memilih berhati-hati. Saya tidak mau berdebat. Nah, baik. Kalau teman-teman di sini milih yang mana nih? Saya lihat variasi juga. Baik. Ya monggo. Intinya berlapang dada saja. Tidak usah saling menjatuhkan. Jadi tidak usah saling menjatuhkan. Kadang-kadang saling menjatuhkan. Satu sisi mengatakan, wah al-kacung aliran katok congklak. Di sisi lain mengatakan, wah ini melanggar sunnah Rasul. Ya kapan akurnya? Jadi kalau kita sudah milih satu pendapat, ya sudah, hormati pendapat yang lain. Maka meskipun saya memilih pendapat untuk memotong celana saya di atas mata kaki, meskipun pres ya, saya tidak kemudian menceramai teman saya, saudara saya yang celananya di bawah mata kaki. Malah kurang gawean aku monggo. Apalagi di sini begitu kan, saya ngelihat, oh pak, potong ini. Saya enggak gitu. Baik, demikian pula silahkan teman-teman yang tidak motong juga tidak perlu untuk mengomentari yang dipotong. Baik, karena tadi di Muhammadiyah kaidahnya apa? Suatu hukum berjalan sesuai dengan ilahnya. Salah satu dalil yang dipakai adalah tentang sahabat Abu Bakar yang izarnya itu melorot terus. Lalu Rasul memberikan pernyataan bahwa Abu Bakar melakukan itu bukan termasuk orang yang melakukan karena sombong. Baik. Yang ke-10, penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah. Artinya dicari dari sebabnya seperti apa, kemudian juga situasinya bagaimana, dan lain-lain. Yang ke-11, dalil-dalil umum Al-Quran dapat ditaksis dengan hadis ahad kecuali dalam bidang akidah. Jadi ada dalil umum itu bisa ditaksis dengan hadis kecuali dalam bidang akidah. Contohnya misalnya dalam Quran ada ayat yang menjelaskan tentang masalah wasiat. Lalu hadis Nabi mengatakan ala la wasiyata liwarisin. Ingatlah tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, berarti wasiat itu ada tapi tidak untuk ahli waris. Nah, baik. Kemudian dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip at-taisir, prinsip kemudahan. Jadi kalau kita menemukan dalil, ada dalil yang mudah, sama-sama sahih, maka pilih yang mudah. Jadi Muhammadiyah menggunakan prinsip kemudahan. Jadi selama ditemukan dalil yang mudah, maka pakai yang mudah. Yang ke-13, dipercepat saja ya, besar jam punjil. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, pemahamannya dapat menggunakan akal sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya.
Meskipun harus diakui bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nas daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi. Jadi di Muhammadiyah ini kadang-kadang di dalam memahami itu menggunakan akal. Kemudian yang ke-14, dalam hal-hal yang termasuk al-umurud dunyawiyah, urusan keduniaan, penggunaan akal sangat diperlukan. Jadi penggunaan akal ini khususnya dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, Maka untuk yang sifatnya duniawi, untuk kemaslahatan, silahkan berkreasi menggunakan akal. Yang ke-15, untuk memahami nas yang mushtarak, faham sahabat dapat diterima. Jadi ada nas yang di situ memiliki beberapa makna, maka bisa menggunakan apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, dalam memahami nas, maka makna zahir didahulukan dari takwil dalam bidang akidah. Jadi makna zahir didahulukan daripada takwil. Jadi di bidang akidah mendahulukan zahir, bukan takwil. Dan takwil sahabat dalam hal itu tidak harus diterima. Jadi takwil sahabat pun tidak harus diterima. Artinya apa? Dalam masalah akidah mendahulukan makna zahir. Contohnya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Zahirnya istiwa, ya sudah. Zahirnya begitu. Mau apa lagi? Mau ditakwil. Takwil kemana? Pakai apa? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. 16 prinsip tarjih. Insyaallah besok kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kira-kira materi ini gimana? Orang kabutan toh? Apa rodo? Ya. Atau langsung ke produk? Langsung ke produk ya ini, langsung baca fatwa masalah apa, langsung kena. Atau ya nanti selang-seling lah, enggak apa-apa. Karena kalau langsung ke sini agak jauh. Baik. Pripun? Maca dhewe. Oh nggih. Oh gitu. Ya wis lah, manut aku. Oh gitu. Baik. Iya. Baik. Cukup? Tidak ada pertanyaan nggih? 9:30? Oh nggih, tidak. Loh. Tidak ada tuh? Walah. Baik. Mungkin besok aja ya. Ini sensitif soalnya. Ibadah apa yang pahalanya sama dengan umrah? Baik. Ada 2 pertanyaan, yang satu sensitif, depending ya. Soalnya itu nanti mengundang komentar banyak banget tuh yang pertama tadi kalau saya jawab. Ya? Iya. Nah, itu berarti pertemuan berikutnya saja itu. Iya. Nanti sekalian dijelaskan sama pakarnya. Nah, baik. Ada pertanyaan, ada 2, saya jawab satu saja. Amalan yang pahalanya setara dengan haji atau umroh. Ya. Baik. Jadi apa amalan itu yang dapat setara? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau misalnya jenengan punya keinginan untuk haji atau umroh dan belum terlaksana, ada amalan yang pahalanya setara dengan umroh. Apa itu? Cukup sholat 2 rakaat. Cukup sholat 2 rakaat. Dari rumah berwudu terlebih dahulu. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Nah, itu pahalanya setara dengan
umroh. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa silahkan berwudu dari tempat tinggalnya, lalu datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat. Itu pahalanya setara dengan umroh. Nah, sudah dapat ya? Nah, gimana kira-kira? Mau mengamalkan? Iya, baik. Jadi silahkan berwudu dari rumah, dari tempat tinggal, kemudian nanti sampai di Masjid Quba, sholat 2 rakaat. Insya Allah dapat pahala setara dengan umroh. Nah, tapi kok ya biayanya tetap larang ya. Nah, baik. Pripun? Ya. Yang kedua, ada amal yang lain. Ini lebih ringan. Ini lebih ringan, meskipun ulama berbeda pendapat tentang status hadis ini. Saya termasuk yang berpedoman bahwa hadis ini bisa diamalkan. Salat syuruk. Salat syuruk itu adalah salat subuh di masjid, kemudian berzikir sampai matahari terbit sempurna. Ketika matahari sudah terbit sempurna, maka kemudian sholat 2 rakaat. Setelah subuh tadi sampai matahari terbit sempurna bisa digunakan untuk berzikir. Termasuk berzikir itu membaca Al-Quran. Jadi bisa membaca Al-Quran, bisa tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Termasuk bisa mendengarkan pengajian kalau ada pengajian. Ya, mendengarkan pengajian itu termasuk zikrullah. Jadi bisa di masjid teman-teman diadakan pengajian setelah subuh, ustadznya dipaksa ceramah sampai syuruk. Pokoknya ustadz urung pati-pati syuruk, jangan berhenti ceramah. Nah, begitu waktu syuruk sudah masuk, nah baru berhenti. Nah, itu bisa sholat syuruk. Ora apa-apa ustadznya dipaksa. Baik. Jadi salat syuruk termasuk yang disebut dalam hadis Nabi mendapat pahala setara dengan haji atau umroh, dan disebutkan dalam hadis itu tammah, sempurna, sempurna, sempurna. Baik, itu di antara 2 amalan yang pahalanya setara dengan umroh. Pertama, salat 2 rakaat di Masjid Quba. Yang kedua, salat syuruk. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.